Shalom, saya Munarika Sasaka, kelas 8 program studi psikologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah psikologi perkembangan, yakni masa perkembangan prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang pertama, kita masuk pada pengertian masa prenatal. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Yang pertama, kita masuk pada bagaimana kehidupan dimulai. Kehidupan baru dimulai dengan bersatunya sel-sel pria dan sel-sel wanita. Kedua sel-sel ini dikembangkan dalam alat-alat reproduksi, yaitu gonad. Sel-sel seks pria atau spermatozoa diproduksi dalam ganda pria testis, sedangkan sel-sel seks wanita yaitu kromosoma atau tetapi baik di lingkungan sebelum dan sesudah kelahiran. Pada kelahiran tunggal berbeda dengan kelahiran kembar. Akibatnya, terjadilah perbedaan dalam pola perkembangan, pola perilaku, dan kepribadian. Ada beberapa ciri-ciri umum anak kembar. Yang pertama, keterlambatan perkembangan. Yang kedua, perkembangan fisik. Yang ketiga, perkembangan mental. Yang keempat, perkembangan sosial. Yang kelima, perilaku yang mengundang masalah. Selanjutnya kita masuk pada periode-periode perkembangan prenatal. Periode prenatal berlangsung selama 9 bulan. Berdasarkan perhitungan bulan yang masing-masing panjangnya 28 hari atau 9 bulan kalender. Tetapi periode ini dapat dan memang berbeda-beda panjangnya, berkisar dari 180 sampai 344 hari. Bayi-bayi yang dilahirkan sebelum waktunya kira-kira 3 kali lebih banyak daripada bayi-bayi yang dilahirkan melebihi waktunya.
Selanjutnya kita masuk pada jadwal waktu dari perkembangan prenatal. Yang pertama, ada periode zigot atau di mana periode ini terjadi sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, periode yang terjadi akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Yang ketiga, ada periode janin. Periode ini terjadi bulan kedua perhitungan bulan-bulan sampai lahir. Selanjutnya, sumber timbulnya sikap. Sikap terhadap anak-anak dan terhadap peran orang tua biasanya terbentuk pada awal kehidupan. Meskipun baru terwujud pada saat individu mengetahui bahwa ia akan segera menjadi orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap anak. Yang pertama, pengalaman awal masa muda dengan anak-anak menentukan bagaimana perasaan mereka tentang anak-anak pada umumnya dan tentang peran mereka di masa mendatang sebagai orang tua. Selanjutnya kita masuk pada kondisi yang mempengaruhi sikap. Banyak kondisi yang dipengaruhi oleh sikap orang tua, saudara-saudara kandung, dan nenek terhadap anak, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Telah yang teliti mengenai kondisi yang terdaftar dalam kotak ini akan menunjukkan bahwa kondisi yang berbeda mempengaruhi sikap dari orang-orang berarti yang berada. Misalnya, sikap dari saudara kandung dipengaruhi kondisi yang berbeda dengan kondisi ibu atau ayah atau nenek. Selanjutnya kita masuk pada maknanya sikap. Senang tidak senang, prasangka dan sikap sering terbentuk cenderung mapan, meskipun mungkin saja terjadi perubahan-perubahan kecil. Perubahan yang terjadi biasanya hanyalah dalam bentuk modifikasi dari sikap yang ada. Sikap ini bisa menjadi kurang menyenangkan atau lebih menyenangkan dibandingkan sikap yang asli. Selanjutnya kita masuk pada bahaya selama periode prenatal. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik yang umum terjadi selama periode prenatal antara lain terjadi pada periode zigot, yang kedua periode embrio, yang ketiga periode janin. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada bahaya psikologis. Bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama bertahun-tahun pertumbuhan. 3 bahaya psikologi yang penting. Yang pertama, berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal. Yang kedua, tekanan yang dialami ibu selama periode itu. Yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan anak tersebut. Selanjutnya kita masuk pada masa prenatal, 3 bahaya yang penting. Bahaya yang pertama, berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal. Yang kedua, tekanan yang dialami ibu selama periode itu atau periode masa selama kehamilan. Yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan anak, perlakuan orang tua pada anak-anaknya, dan seringkali mempengaruhi sikap anak satu terhadap yang lain. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah saya bahas. Jadi kesimpulannya, masa prenatal atau masa sebelum kelahiran adalah masa prenatal yang juga dikenal sebagai masa kehamilan adalah periode sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah waktu sejak konsepsi hingga kelahiran seorang individu, di mana perkembangan embrio dan janin terjadi dalam rahim seorang ibu.
Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata atau kalimat yang salah dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, saya Menarika Sasaka, kelas 8 program studi psikologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah psikologi perkembangan, yakni masa perkembangan prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang pertama, kita masuk pada pengertian masa prenatal. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Yang pertama, kita masuk pada bagaimana kehidupan dimulai. Kehidupan baru dimulai dengan bersatunya sel seks pria dan sel seks wanita. Kedua sel seks ini dikembangkan dalam alat-alat reproduksi, yaitu gonad. Sel-sel seks pria atau spermatozoa diproduksi dalam ganda pria, testis. Sedangkan sel-sel seks wanita yaitu telur-telur atau dalam kata tunggal ovum atau jamak oval diproduksi dalam ganda wanita, yaitu indung telur atau yang disebut dengan ovarium. Sel-sel seks pria melalui 2 tahap permulaan. Tahap yang pertama, pematangan dan pembuahan. Sedangkan sel-sel seks wanita melalui 3 tahap permulaan. Yang pertama, yaitu pematangan. Yang kedua, yaitu ovulasi. Dan yang ketiga, yaitu pembuahan. Yang berikut, ciri-ciri tahap prenatal. Adapun pada masa prenatal ini terdapat 6 ciri. Yang pertama, terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang keenam, membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Poin selanjutnya kita masuk pada pentingnya kehamilan. Ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individual. Selanjutnya, yang merupakan periode yang paling penting dalam rentang kehidupan. Antara lain, ada 4. Yang pertama, sifat bawaan. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, jumlah anak. Dan yang keempat, posisi urutan anak. Selanjutnya kita masuk pada efek lahir kembar terhadap perkembangan. Alasan bahwa kelahiran kembar mempengaruhi pola perkembangan tidak hanya karena terdapat perbedaan dalam faktor keturunan, tetapi baik di lingkungan sebelum dan sesudah kelahiran. Pada kelahiran tunggal berbeda dengan kelahiran kembar. Akibatnya, terjadilah perbedaan dalam pola perkembangan, pola perilaku, dan kepribadian. Ada beberapa ciri-ciri umum anak kembar. Yang pertama, keterlambatan perkembangan. Yang kedua, perkembangan fisik. Yang ketiga, perkembangan mental. Yang keempat, perkembangan sosial. Yang kelima, perilaku yang mengundang masalah. Selanjutnya kita masuk pada periode-periode perkembangan prenatal. Periode prenatal berlangsung selama 9 bulan. Berdasarkan perhitungan bulan yang masing-masing panjangnya 28 hari atau 9 bulan kalender.
Tetapi periode ini dapat dan memang berbeda-beda panjangnya. Berkisar dari 180 sampai 344 hari bayi-bayi yang dilahirkan sebelum waktunya, kira-kira 3 kali lebih banyak daripada bayi-bayi yang dilahirkan melebihi waktunya. Selanjutnya kita masuk pada jadwal waktu dari perkembangan prenatal. Yang pertama, ada periode zigot atau di mana periode ini terjadi sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Yang kedua, periode embrio, periode yang terjadi akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Yang ketiga, ada periode janin. Periode ini terjadi bulan kedua, perhitungan menurut bulan-bulan sampai lahir. Selanjutnya, sumber timbulnya sikap. Sikap terhadap anak-anak dan terhadap peran orang tua biasanya terbentuk pada awal kehidupan. Meskipun baru terwujud pada saat individu mengetahui bahwa ia akan segera menjadi orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap anak. Yang pertama, pengalaman awal masa muda dengan anak-anak menentukan bagaimana perasaan mereka tentang anak-anak pada umumnya dan tentang peran mereka di masa mendatang sebagai orang tua. Selanjutnya kita masuk pada kondisi yang mempengaruhi sikap. Banyak kondisi yang dipengaruhi oleh sikap orang tua, saudara-saudara kandung, dan nenek terhadap anak, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Telah yang teliti mengenai kondisi yang terdaftar dalam kotak ini akan menunjukkan bahwa kondisi yang berbeda mempengaruhi sikap dari orang-orang berarti yang berada. Misalnya, sikap dari saudara kandung dipengaruhi kondisi yang berbeda dengan kondisi ibu atau ayah atau nenek. Selanjutnya kita masuk pada mapanya sikap. Senang tidak senang, prasangka dan sikap sering terbentuk cenderung mapan, meskipun mungkin saja terjadi perubahan-perubahan kecil. Perubahan yang terjadi biasanya hanyalah dalam bentuk modifikasi dari sikap yang ada. Sikap ini bisa menjadi kurang menyenangkan atau lebih menyenangkan dibandingkan sikap yang asli. Selanjutnya kita masuk pada bahaya selama periode prenatal. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik yang umum terjadi selama periode prenatal antara lain terjadi pada periode zigot, yang kedua periode embrio, yang ketiga periode janin. Terus yang selanjutnya yang kedua itu ada bahaya psikologis. Bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama bertahun-tahun pertumbuhan. 3 bahaya psikologi yang penting. Yang pertama, berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal. Yang kedua, tekanan yang dialami ibu selama periode itu. Yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan anak tersebut. Selanjutnya kita masuk pada masa prenatal, 3 bahaya yang penting. Bahaya yang pertama, berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal. Yang kedua, tekanan yang dialami ibu selama periode itu atau periode masa selama kehamilan. Yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan anak, perlakuan orang tua kepada anak-anaknya, dan seringkali mempengaruhi sikap anak satu terhadap yang lain. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah saya bahas. Jadi kesimpulannya, masa prenatal atau masa sebelum kelahiran adalah
Masa prenatal yang juga dikenal sebagai masa kehamilan adalah periode sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah waktu sejak konsepsi hingga kelahiran seorang individu, di mana perkembangan embrio dan janin terjadi dalam rahim seorang ibu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata atau kalimat yang salah dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.